Gimana Pak Bun sama Pak Petrus? Kabarnya sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Ayo kita ngeteh dulu yuk, minum dulu yuk. Nah, ini ada rebusan nih. Cuman apa tadi kalau Oh, roti sumbu. roti sumbu. Roti sumbunya nggak ada ya? Lebih sehat roti sumbu sebetulnya. Bisa biasa deh roti sumbu. Soalnya kalau sekarang ini kan kalau kita makan harus yang sehat-sehat, ya kan? Minum teh itu bisa memberikan satu rasa nyaman, tenang. Iya. Rebusan-rebusan nih bebas dari kolesterol. Tapi habis doa juga sehat kan. Nah, habis doa sehat. Ya tapi ya makannya juga harus makanan sehat. Pola ya. makan juga harus dijaga. Pola makan harus dijaga. Iya. Kalau nggak dijaga gimana bisa khotbah kan? Betul. Sehat. Iya, makanya gereja kita juga harus sehat, firman Tuhan juga Yes. harus sehat, pengajaran juga harus sehat. Amin. Pelayanan juga harus sehat supaya gereja Bethel Indonesia semakin sehat dan sempurna. Ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Iya, haleluya. Kita ketemu lagi di Ngeteh Ngobrol Teologi. Teologi. Bersama di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan Anda tentunya ya, Bapak Pendeta Petrus Legowo. Beliau seorang dosen, beliau juga seorang opa. Cie. PP-nya sekarang pakai cucu terus. Oh sejak iya. ada cucu. Dua Iya. ini belum. Nyusul. Juga seorang gembala sidang di GBI Rawajaya. Jaya. Keren. Dan di sebelah kanan atau di sebelah kiri saudara adalah seorang hamba Tuhan yang tentunya luar biasa ya. Dipercaya sebagai Kabid Teologi BBRI Jakarta. Beliau adalah Bapak Pendeta Babul Mintat, Gembala Sidang GB Glory United. Shalom. Shalom. Oh iya, beliau ini Pak Petrus Wakil 2 BPD GBRI Jakarta. Shalom, Tuhan berkati. Iya, mewakili semua para hamba Tuhan Gembala. Nyuwun sewu ya Pak. J, monggo. Ya, ketinggalan tadi. Tapi nggak ketinggalan loh kalau pembahasan kita mengenai diri Bapak. Tolong Bapak boleh perkenalkan nama lengkap Bapak. Kenapa nama Bapak itu sebagai Simon Petrus? Oh, hari ini kita lagi bahas. Iya, kita hari ini Simon mau Petrus ngamain ya. Simon Petrus atau Kefas ya di Wih, biasa iya. dikenal ya. Memang ada banyak hal yang menarik dari tokoh Simon Petrus ini. Pertama kan namanya Simon atau Simeon sebelum diganti oleh Yesus Kristus sebagai Petrus kan. Dan memang bagi orang Ibrani nama itu kan bisa membentuk sebuah karakter. Itu sebabnya orang Ibrani kalau mempunyai anak itu nggak sembarangan memberikan nama. Pasti Pak Bun Mintat. Oh Itu iya. kan pasti ada artinya. Ada artinya. Bapak Andi Hotel ada artinya Ya kan? betul, setiap orang pasti punya nama. Dan saya selalu ingat kalau orang Jawa itu kalau lagi menyanyikan anak yang masih kecil tuh kan, ning nang ningkung anakku dewa mekung. Ini bahasa Yunina, sebagai Yunani Pak. Yen unine anakku kowe Janok, artinya Janok itu kan siapa tuh? Gatut Kaca, Satrio apa? Yang gagah perkasa, ganteng. Jadi setiap orang tua mengharapkan anaknya itu pasti bertumbuh menjadi anak yang sukses berhasil. Nah, Simeon ini artinya kan Tuhan mendengarkan. Kemudian Tuhan Yesus ganti menjadi batu karang yang teguh. Diharapkan Petrus ini menjadi seorang pemimpin kelak menjadi gereja tuh yang memiliki karakter tuh seperti batu karang. Nah, ada beberapa hal yang menarik mungkin saya ingin informasikan. Yang pertama bahwa Petrus ini memang katakanlah dia pernah menyangkal gurunya. Kalau Petrus Memang backgroundnya kan dia kan seorang nelayan ya dari Galilea. Iya. Kan? Dia pernah menyangkal. Orang hanya mengenal Petrus itu menyangkal, tapi nggak memahami bagaimana ketaatannya sampai akhir hidupnya. Petrus ini kan tetap setia dengan Tuhan. Ada dua hal yang menarik yang saya baca dari tokoh Simon Petrus ini. Petrus sekarang itu ya, kecuali ini kan Petrus Legowo gitu ya. Yang pertama dia memiliki ketaatan. Dalam konteks ketika Yesus pagi-pagi di Galilea itu lagi menyampaikan ya berita Injil gitu ya, firman, Petrus itu sama teman-temannya kan belum berapa lama selesai dia menangkap ikan. Kemudian Yesus pakai perahunya, kemudian setelah selesai pakai perahunya, kemudian Yesus berkata, sekarang kamu balik lagi ke tengah danau. Kamu tebarkan jalamu sebelah kanan. Ini nggak ada hubungannya antara aliran kanan, aliran kiri ya. Mungkin next time lah itu lakukan. Tapi kita lihat bagaimana Petrus, dia tidak komplain dan berkata, oh, saya kan udah paham nih sebagai seorang nelayan kan. Sebetulnya ikan itu kan nimbul ke atas itu kan pada waktu
tengah malam gitu. Iya, Makanya mereka memakai ilmu alam bahwa mereka tuh menangkap dari Semalaman. maghrib. Iya. Itu kan memakai ilmu alam kan. Iya, iya, iya. Angin bertiup dari tengah danau atau dari tepi lah. Tepi danau ke tengah. Nah, ketika pulang itu kan udah subuh kan. Iya. Nah, angin tuh bertiup justru Berlawanan arah ya. nah di samping ikan kan udah nggak Iya. jarang nimbul lah gitu. Tapi kita lihat bagaimana Petrus ini taat. Guru, sepanjang malam kami udah kerja keras, nggak dapat apa-apa, tapi sekalipun engkau menyuruh kami kembali, oke, siap. Nah, disitulah kemudian Yesus melihat karakter Petrus memang punya ketaatan. Kemudian yang unik lagi dari tokoh Petrus ini ya, dia itu seorang yang punya karakter keras, tapi ketika kemudian dia melihat ada banyak ikan dia dapat. Nah, di sini yang mungkin bedanya dengan murid-murid lain. Kemudian Petrus ketika melihat tangkapannya banyak, dia mengatakan, undurlah daripadaku Tuhan, karena aku orang berdosa. Bahkan Alkitab mengatakan dia kan jatuh tersungkur, artinya dia punya sikap rendah hati. Yang pertama taat, dia punya sikap rendah hati. Dan dia mengatakan bukan guru, dia mengatakan Tuhan. Jadi sebuah sikap rendah hati yang seharusnya menjadi sebuah teladan bagi kita gitu, bahwa di hadapan Tuhan kita ini kita memang orang berdosa. Iya. Kita harus menghadap Tuhan itu dengan penuh kerendahan hati, karena kita ini di hadapan Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang bagi saya cukup menarik sebetulnya Petrus ini. Dan memang Petrus inilah kemudian yang dalam sejarah di Alkitab mengatakan bahwa dia melihat bagaimana di satu bukit, saya lupa nama bukitnya itu ya Pak Bun ya, Bukit Sentul apa? Bukit Sentul. Bukit apa nih yang pas kejadian apa nih? Nah, itu. Ketika Petrus itu melihat bagaimana Yesus penuh kemuliaan didampingi Bukit Tabor, Gunung Tabor. Ya. Yang Tuhan Yesus penuh kemuliaan kan? Itu Gunung Tabor. Dan Petrus di situ secara kasat mata melihat bagaimana Yesus didampingi oleh Nabi Elia dengan Nabi Musa. Itu keren juga itu. Padahal dia belum pernah lihat kok bisa tahu gitu ya. Iya. Itu saya rasa Roh Kudus yang memberikan pengertian. Sesuatu yang luar biasa. Ya, karena pertama ketaatannya dia, kedekatannya dia, kemudian juga dia kan punya hati yang katakanlah rendah hati. Sampai dia mau tersungkur di hadapan Yesus waktu dia melihat mujizat banyak. Oke. Punya hati yang cukup lentur ya. Hati yang cukup lentur. Tapi Kayak kenapa? keras tapi lentur Ya, juga. keras tapi lentur, ini menarik. Makanya mungkin Pak Bun bisa berbagi insight ya. Kan kalau Simon itu kan sebenarnya nama yang bagus ya. Tuhan mendengarkan, Allah mendengarkan katanya gitu. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus justru mengubah langsung jadi batu karang gitu? Kalau istilah itu waktu itu Simon katanya kayak ilalang gitu loh, nggak punya pendirian. Oh, Jadi ganti batu karang yang teguh. supaya dia punya Pergeseran arti ya. pendirian yang teguh. Iya. Terus batu karang. Tapi yang menarik adalah aku setuju yang Pak Petrus sampaikan. Cuman kadang-kadang orang kan gitu. Tapi kan Petrus kan nyangkal 3 kali Tuhan Yesus. Mana dia pernah paling vokal, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau guru. Iya. Malah gak lama dari situ langsung. Petrus orangnya gampang ngomong dulu, mikirnya belakangan. Ceplas-ceplos maksudnya. Iya. Coba tadi dia waktu ketika Tuhan mengatakan, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Ya, menurut kamu siapakah aku? Dia tanya sama muridnya kan. Terus bilang kamu kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup kan. Gak berapa lama dia berbeda dengan apa yang dia diakui. Ketika Tuhan menyampaikan tentang misi Mesias untuk menderita dan mati disalib bangkit pada hari ketiga, ya terus bilang kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Dia mikirnya sudah berubah gitu. Konsepnya memang beda gitu. Beda. Kemudian juga dia kan, ya ini orangnya cepat memberi reaksi tapi mikirnya lebih ke belakangan mikir. Atau punya pikiran berbeda, khususnya ketika dia mengatakan kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu, dia kan konsep pikir Mesias kan beda, ya kan? Dia tidak menyelami pengakuannya tentang Mesias itu. Kan yang mengungkapkan kepada Petrus kan Bapa, kata Tuhan Yesus kan. Iya. Bukan karena manusia gitu. Iya. Mungkin itu konsep Yudaisme di Petrus ya mungkin, karena dia menganggap Mesias itu
tokoh yang masih dipengaruhi ya, Iya, masih ada pengaruh ada pengaruh Yudaisme sosial. ya. Bisa Dia tapi punya paling pengaruh enggak kan, seperti kalau bapak yang mengungkapkan kepada dia kan. Dia harusnya stay di situ gitu loh. Ya, tapi karena berhubung langsung campur aduk dah dengan pemikiran pernah diajarkan oleh tradisi-tradisi mereka gitu. Nah, ini kan kita kan membahas supaya kita juga bisa mengequip sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam pelayanan sebagai seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Ya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Petrus sama Pak Bun Mintat nih, kalau dari Pak Petrus sendiri, kalau dalam hal kehidupan kita sebagai seorang gembala, katakanlah kita orangnya cepat ceplos, bahaya nggak itu? ya memang kita harus istilahnya menjaga perkataan ya. Kalau ada jargon-jargon zaman dulu mengatakan mulutmu adalah harimaumu gitu Iya. kan. Itu memang apalagi kalau saya lihat dari sudut filosofinya orang Chinese. Penyakit itu kan datangnya dari mulut. Iya. Gitu. Apa yang keluar itu bisa membahayakan kalau kita tidak jaga. Jadi penyakit itu bisa datang dari keluar mulut kita Atau masuk ke bahkan dalam masuk mulut ke dalam mulut kita. Jadi keluar masuk itu harus kita jaga. Apalagi memang Yesus telah memberikan tugas sama Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, dalam salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kan, bagaimana dikatakan gembalakanlah domba itu jangan dengan paksa, tapi dengan penuh pengabdian. Nah, ini yang saya pikir ketika kita mendapatkan tugas menjadi seorang gembala, maka kita harus menggembalakan memang dengan penuh pengabdian. Sebagai seorang, kalau sistem kerajaan kan abdi dalam ya, itu mungkin paham gitu. Artinya bahwa kita menggembalakan tanpa minta balas jasa. Artinya bahwa kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus itu memang kasih yang I love you. What can I do for you? Karena mungkin kebanyakan kita mengatakan I love you, what can you do for me? Ya aku mengasihi, mau menggal, tapi apa sih yang engkau bisa buat aku? Apa sih yang engkau bisa beri buat aku? Nah, yang ini harus dirubah gitu. Nah, konsepnya Petrus di situ kalau kita menggembalakan dengan penuh pengabdian. Karena Yesus dia menggembalakan memang dengan penuh, ya nggak ada tapi dia penuh dengan pengabdian juga dari Bapa di sorga itu kan, tanpa minta balas jasa. Itu karena paling setelah peristiwa Pentakosta kan. Iya, setelah Pentakosta. Setelah Petrus itu ketemu sama Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus bakar ikan itu loh. Ya itu kan, ya itu betul. Tapi kan paling drastis itulah setelah kepenuhan Roh Kudus kan. Iya. Ketika dia di depan Sanhedrin, kita mengatakan Petrus penuh Roh Kudus dan iman. Ketika mereka dilarang untuk tidak memberitakan nama Yesus, Petrus mengatakan kamu putuskan sendiri lebih taat kepada Allah atau pada manusia gitu. Dia punya keberanian luar biasa. Kalau dulu waktu di depan hamba imam besar Enggak berani. Makanya dia menyangkal. Tidak ada tekanan padahal kan. Iya, cuma hanya pertanyaan waktu itu. Iya, kalau di depan Sanhedrin kan itu ancaman hidup mati itu. Iya, iya. Di hadapan Tapi penguasa dia ya. bisa begitu karena Roh Kudus Menyangkalnya malah bukan di depan orang dewasa, kan di depan anak. orang-orang yang nggak terpandang lah gitu, tidak mengancam nyawanya. Aku gak kenal dia. Iya, yang pada saat lagi 3 nunggu, kali kan? iya kan. Kayaknya dia kamu yang sama itu kan orang itu Yesus di Nazaret itu kan. Nah, Dia sampai bersumpah dan mengutuk diri loh, bayangkan hari yang ketiga kali. Kalau udah bersumpah kan ketiga bersumpah dan mengutuk diri. Aku tidak mengenal dia gitu. Tapi setidaknya kan Yesus mengingatkan sebelum ayam berkok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Tapi menurut saya mungkin ada ketakutan dia. Karena paling itu kan desakannya luar biasa, ada takutnya gitu. Ini menarik. Tuhan. Dalam pelayanan kita kan juga sering ada ketakutan-ketakutan pasti ya Bapak Ibu ya. Kalau ada, mungkin Anda sedang mengalami ketakutan apa, kecemasan apa, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, seandainya ketakutan, kecemasan sebagai seorang hamba Tuhan dalam pelayanan, khususnya gembala. Apapun itu dimensi ketakutannya. Berarti kuncinya adalah harus kepenuhan Roh Kudus ya. Ya betul, Roh Kudus yang penuh dengan firman kan. Kan lawan kata takut itu ada iman. Musuh dari iman itu takut. Ya. Takut karena ketidakpercayaan. Iya. Nah, mengenal firman, percaya firman Tuhan tentu memiliki iman, dan ya kadang Roh Kudus tentu dia akan menguatkan. Dia sosok pribadi Petrus kan. Kalau tadi dia cepat ngomong, sekarang dia ketika tulis surat dia begitu tidak merasa superior daripada yang lain, dia menyambut mereka teman sepenatua kan. Iya. Karena dia sudah memahami, karena Yakobus mengatakan kita hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata gitu. Ya, Petrus mengalami perubahan drastis. Kita belajar dari kalau saya pribadi lihat dia
Dia beda dengan Yudas. Kalau Yudas bersalah, menyesal, langsung mau pusat pada dirinya. Kalau Petrus menyesal juga bersalah kan, tapi dia kembali ke Tuhan tuh kelenturannya. Jangan-jangan surat yang 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 itu yang apa? Yang ya kalau di awal ayat ke-7 yang terkenal banget tuh, serahkan segala pertolongan kepada Tuhan dan sebagainya sampai akhirnya supaya kita hidup di dalam Tuhan Yesus, supaya kita hidup di bawah kasih karunia Allah Bapa. Itu karena pengalaman pribadi dia kayaknya. Iya, kemudian juga dia di suratnya yang pertama mengatakan Tuhan menentang orang congkak. Ya, saya juga menariknya, lebih memang peranan Roh Kudus penting juga ya dalam kehidupan Rasul Petrus itu. Sebelum dia menerima Roh Kudus itu kan, ya dia kan penuh ketakutan gitu ya, ngomong lebih dulu, urusan belakangan gitu kan. Tapi ketika di peristiwa loteng Yerusalem itu, kemudian dia mulai berhati-hati berkata-kata. Kemudian yang menarik bagi saya sebetulnya, dia tuh mulai merangkul juga anak-anak muda loh dalam pelayanan. Timotius, iya kan? Iya kan? Siapa lagi itu? Titus, siapa lagi ya? Dia mulai merangkul anak muda bahwa ya ini saatnya juga anak-anak muda sebetulnya juga bangkit. Kami memberikan support kepada kalian, kalau istilahnya mungkin kalau di situ ya. Jadi ya ada hal yang menarik untuk kita sebagai gembala ya, kita juga harus membuat sistem kayak mentoring anak-anak muda ini, harus kita kasih juga kesempatan dalam pelayanan, memberikan support kepada mereka begitu. Tapi bagaimana kalau melengkapi dengan kepemimpinan gitu kan, program-program ini supaya mereka. Tapi Pak Petrus, anak muda sekarang kan beda sama anak muda dulu orang bilang. Oh, jangan zamannya Rasul Petrus kan, mungkin 30 tahun lalu juga berbeda. Terus bagaimana untuk cara bisa memberikan support dan mereka bisa mengimplementasikan dengan cara mereka lah gitu? Ya kita kan harus ya kalau istilahnya kita harus masuk ke dunia mereka, kita harus memahami apa. Tapi firman itu nggak boleh berubah gitu. Kita tetap memberikan mereka ada pengajaran tentang kepemimpinan, kan gitu kan. Bagaimana anak-anak muda itu ada banyak Tuhan pakai. Yang penting mereka itu memang harus membuka hati dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin hidup mereka. Betul. Tapi yang satu prinsip yang nggak berubah adalah mereka butuh keteladanan dari para senior gitu ya. Karena anak muda itu kalau lihat keteladanan dari wibawa, Contoh nyata ya di depan mata mereka. Keteladanan dari senior, kemudian tentu dalam hubungan dengan Tuhan mau ada wibawanya gitu. Ya, buat mereka gampang dinasihati. Setuju tuh Pak. Teladan itu indikator yang utama dan paling utama. Betul. Karena anak muda sekarang gini, agak usah banyak ngomong lah. Iya, langsung deh. Ya, ini contoh misalnya di tempat saya mengembalakan anak muda. Mereka kadang-kadang sharing, gimana kita mau ke gereja om, coba ke gereja. Si babe malah mancing. Misalnya gitu kan. Jadi keteladanan itu salah satu. Bukan menyuruh dan memberi nasihat dalam secara Ya, verbal ya. Walaupun nggak ngomong, tapi kalau dia melihat bahwa ya ayahnya, ayah rohaninya gitu kan, memang keteladanannya itu sesuai dengan Alkitab, itu sudah membuat mereka tuh tergerak gitu. Nah, satu contoh ini saya berbagi pengalaman. Di tempat saya itu ada opa oma yang rajin ke gereja. Tempat kami jam 6 pagi tahu lah gitu kan. Itu jam setengah 6 tuh udah jalan. Nah, rupanya ada anak muda itu dari sini kan. Ada anak muda yang kalau pagi ngelihat opa om ini kok rajin. Wah, ke gereja. Tahu dari mana? Bawa Alkitab. Nah, itu mendorong dia. Kemudian akhirnya kok saya kalah ya, saya ini kok males ya gitu, bangun pagi ke gereja, dan akhirnya mau motivasi dia, kemudian sekarang dia juga rajin ke gereja. Keteladanan opa-oma ini loh, walaupun opa-oma ini nggak, ayo ke gereja, nggak begitu, tapi dengan keteladanannya gitu. Yang sering, yang konsisten ya. Itu kan tiap minggu. Iya, kan? tiap minggu konsisten. Iya, dan gitu. dia perhatikan. Akhirnya dia tergerak, akhirnya dia rajin ke gereja. Itu loh, walaupun di sini lain kan, tapi rohnya itu kemudian terbakar karena keteladanan opa-oma. Nah, Nggak apa-apa. Cuman Petrus ini kan pribadi contoh profil orang yang jatuh bangun lah. Iya dong. Emang dangdut jatuh bangun. Enggak, itu judul Maksudnya, lagu. ada orang nggak harus gembala lah. Tapi tidak semua orang itu mudah sekali untuk bangkit. Tapi ada juga gembala. Jatuh, merasa katakanlah entah dia berdosa, entah dia itu salah, entah dia itu apapun itulah. Seperti Petrus saja, sama seperti menyangkal status dia sebagai seorang gembala, akhirnya dia menyimpang.
bangkitnya kok sulit ya? Apa Petrus. itu ya nggak? Bukan bukan umum gitu. Bangkitnya kok sulit tidak seperti Petrus, padahal sudah bahasa roh, sudah Tapi apa? Petrus kan kita baca peristiwa itu cuma sekilas. Yang dialami juga tidak semudah itu kan. Pasti. Pergumulannya kan. Kita kan Pastinya. baca hanya dalam bentuk kalimat. Iya. Lalu menyesallah dia. Udah Iya. selesai. Kita kan lihat dia terseduhnya berapa lama. Iya. Susah hatinya kan. Sampai harus Tuhan pulihkan dia di pinggir danau Galilea. Menanyakan 3 kali. Petrus apa enggak masih mengasihi aku. Iya. Ya kan. Gitu. Jadi kalau kenapa ada hamba-hamba Tuhan jatuh yang susah? Karena susah mengampuni diri. Dan kita semua pernah salah kan. Siapa sih nggak pernah salah? Kita semua pernah salah. Kenapa seorang hamba Tuhan sulit mengampuni diri, Pak? Padahal dia sudah tahu kebenaran misalnya. Karena kesombongan juga kan. Ketegaran hati juga. Ya, gengsi, sombong gitu. Tapi yang menarik juga dari Petrus ya, Yesus sudah mengingat begini, Simon, Simon, lihat iblis itu Menampikan. sedang menampi kamu supaya kamu kan jatuh gitu. Tapi ada hal yang wah ya bukan saya kebetulan maksudnya juga Petrus gitu ya. Nah ayat berikutnya itu kalimat berikutnya Yesus bilang begini, tapi aku telah berdoa untuk kamu. Itu kan dahsyat loh. Tuhan berdoa buat Simon Petrus waktu itu kan. Iya. Tapi yang mana gini, kenapa Yesus nggak bilang Petrus? Ini menurut versi saya gitu Iya, ya. iya, iya. Yesus bilang gini, Simon, artinya gini, kalau engkau jatuh, engkau tetap menjadi seperti Simon, bukan lagi engkau Petrus. Jadi membuat sebuah motivasi Petrus, wah Tuhan tuh selalu berdoa. Artinya Tuhan selalu dekat dengan saya dan dia selalu memberikan support semangat. Itu Wah. yang bisa membuat Petrus itu kemudian mungkin bukan jatuh bangun, artinya ya, Yesus tuh bersama saya. Iya, itu sebenarnya di suratnya kan Tuhan mengatakan doa itu kan, setelah itu kamu kuatkanlah saudaramu yang lain kan. Nah, Kan setelah di suratnya dia mulai memberi himbau, tidak merasa lebih senior atau lebih aku di soko guru di Yerusalem loh. Enggak gitu. Iya. Tuh. Kan cukup waktu seperti Petrus pernah ditegur oleh Paulus juga kan. Ketika dia menjadi batu sandungan. Iya. Dia itu tentang Yang sunat itu. masalah Iya, itu iya, ya. kan. Dia Karena cukup- tradisi itu ya. Kita nggak tahu gimana sikap Petrus kan disebut kan. Iya. Tapi saya Apa waktu kira itu mungkin masih karena sudah merasa soko guru ya? karena terlalu partikularismenya tinggi gitu. Dia masih pengaruh latar belakang Yudaism gitu loh. Gitu. Dan lebih apa ya lebih. Apa mungkin karena sifat persentase toleransinya nggak terlalu tidak ada batas gitu. Jadi akhirnya tercampur aduk gitu mungkin nggak? Bukan toleransi apa ya istilahnya ya? Maksudnya ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting tidak merugikan orang lain. Padahal itu kan bukan masalah tidak merugikan orang lain, tapi masalah prinsip kerajaan Allah yang harus ditegakkan. Dia berlaku gitu. munafik kan kata Paulus. Iya. Munafik. Kamu Yahudi tidak hidup secara Yahudi, tapi kamu paksa orang Yahudi secara Yahudi gitu. Kan di pengalaman kan orang Yahudi tidak bergaul dengan non Yahudi kan. Iya. Itu kan sesuatu hal yang tidak benar kan. Tuhan sudah mulai melawat mereka seperti Cornelius. Betul. Ya kan, sudah ada terobosan untuk bangsa-bangsa non Yahudi itu dilawat Tuhan gitu. Berarti memang semua orang wajar ya untuk mengalami proses itu ya. Ada Karena saatnya latar belakangnya kan harus Iya. pembaharuan. ya, tidak langsung set perubahan Kan drastis. proses ya. Hidup ini kan proses. Yang pasti kita harus siap diproses. Belajar seperti Petrus, jangan Yudas. Yudas dia menyesal tapi udah. Sedangkan Petrus dia menyesal, dia bertobat, kemudian dia memperbaiki apa yang kemarin dia lakukan salah. Dan ketika dia terima roh, nah roh itu memimpin dia. Ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa Petrus bersikeras untuk dihukum mati dengan posisi kepalanya itu di bawah, nggak boleh di atas? Ya, kalau menurut sejarah gereja kan dia merasa tidak layak seperti gurunya, seperti Tuhan ya gitu. Ya kan? Saya kan muridnya. Iya, Janganlah tidak layak. nggak layak, nggak pantas lah gitu. Berarti Satu kerendahan perasaan itu, sifat kerendahan. perasaan tidak layak itu harus ada di Harus. sifat pengembalaan ya. Iya, harus Jadi rendah hati. sifat kita nggak tidak merasa, layak. jangan merasa kita tahu segalanya, mampu segalanya, bisa segalanya, kuat segalanya. Kita semua butuh anugerah kan, Betul. butuh Tuhan. Oke. Kalau kita jatuh, kita tidak terpelosok sampai menyalahkan diri dan setan ambil kesempatan, gitu, menghancurkan hidup kita.
ada tambahan nggak? Kalau enggak aku rasa ini udah pas banget. Oke. Udah pas ya. Tinggal Pak Petrus terakhir. Apa yang bisa Pak Petrus konklusi dari yang Pak Petrus sampaikan dilengkapi supaya bisa jadi panduan juga, insight juga buat teman-teman gembala kita nih. Berapa kali kita jatuh, kita harus bangkit seperti Petrus. Tapi kalau bisa jangan jatuh berkali-kali ya. Iya betul nggak? Beda, kalimatnya beda dong. Tadi kan yang Pak Andi bilang Jatuh bangun. Nah, gitu kan. Kalau ini kan berapa kali Anda jatuh, kan gitu Anda kan. harus bangkit. Anda harus bangkit. Bedanya di mana? Ya, kalau jatuh bangun Udah jatuh, bangun, itu kan berarti, jatuh lagi berarti di hal yang sama. seperti Gitu maksudnya? kan jatuh nih, bangun. Nggak apa-apa jatuh lagi lah, kan begitu. Tapi kalau jatuh bangkit itu kan beda. Tata bahasanya Ada beda. satu perubahan mindset Iya, dan juga ada satu yang niat gitu untuk tidak jatuh gitu. Oke. Dan tetap andalkan Tuhan. Dan jangan lupa selalu memiliki rasa ketidaklayakan ya supaya kita tidak Ya Tidak kata mau itu kan jauh daripada aku tuh orang Itu kalimat itu harus hati-hati. ya gimana? Karena kan Tuhan sudah melayakan kita. Nah, jadi gimana yang paling tepatnya? Jadi kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kalau nanti setan yang menggunakan kesempatan itu membuat kita bersalah terus, kita merasa tidak layak. Jadi ketidaklayakannya lebih Bunuh tepat diri gimana? nanti deh. Kerendahan hati berarti lebih. Mengakui kesalahan, dan Tuhan ampuni, kita mengampuni diri kita dan hidup lagi sesuai dengan firman-Nya. Dan satu lagi yang menjadi kabar baik buat kita sebagai hamba Tuhan, kalau dari penjelasan Pak Bum dan juga Pak Petrus, ternyata sama seperti Petrus, saya juga yakin kita semua juga selalu ada dalam doa Tuhan Yesus sampai hari ini. Amin. Ya, kami berdoa pelayanan Bapak Ibu semua juga semakin dahsyat dan hebat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pak Bun sama Pak Petrus ini harus dimakan karena saya sudah bawa. Oh, gitu. Oh, pasti nih. Ini sehat soalnya. Dengan tubuh yang sehat, kita juga melayani dengan sehat. Dan jangan lupa saksikan terus Ngobrol Teologi karena pengajaran di sini tujuannya supaya menyehatkan pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah.